Pemirsa, jumpa lagi dalam acara Jala Budaya kali ini dengan topik makna Paskah bagi umat manusia. Saya kembali kepada Pak Hardi tadi tentang prapaskah hingga pada Paskahnya sendiri. Monggo dilanjut Pak Hardi. Oke, jadi tadi yang pertama mengenai berkaitan dengan puasa, dengan kaitan dengan Paskah itu dalam rangka persiapan. Sedikit saya lanjutkan mengenai puasa. Nah, puasa di Katolik bukan, ini kan caranya berpuasa. Masih tak tambahkan lagi, puasa di Katolik Paskah itu berkaitan dengan kepedulian orang terhadap orang lain, terutama yang miskin, yang menderita, yang tersisih. Nah, bagaimana bentuk dipedulikan itu? Pantang dan puasa yang dilakukan itu kan harus misalnya makan ya, makan ya uang makannya harus dikeluarkan. Kalau orang yang merokok lalu kemudian pantang merokok, ya uang rokoknya harus dikeluarkan, dimasukkan dalam suatu amplop, namanya amplop aksi puasa pembangunan APP. Nah, itu dikumpulkan di keuskupan, lalu keuskupan dikumpulkan di nasional. Nah, jadi betul-betul berhemat, dan itu jumlahnya juga banyak. Jadi misalnya kami keluarga gitu ya, kami setiap hari berpuasa. Sama sekali masa puasa ini ya tidak membeli, kami pantang daging gitu ya. Karena yang puasa kan beda-beda, tiap rumah tidak sama. Saya dengan istri saya tidak sama puasanya. Nah, tapi ada kebijakan dalam rumah biasanya yang sama. Misalnya kita selama sepakat puasa ini kita tidak akan makan dengan lauk daging apapun. Wis nggo tempe bae. Nah, misalnya. Nah, uang yang untuk membeli lauk itu yang disisihkan di aksi puasa dan nanti dikumpulkan. Lalu itu nanti oleh gereja dikelola untuk proyek-proyek orang miskin. Itu sebabnya Gereja Katolik sampai hari ini itu kalau memiliki ya ada perumahan untuk buruh, ada membangunkan membelikan perahu untuk nelayan miskin. Dari mana? Dari sini. Dari situ tadi. Dari proyek-proyek untuk pembangunan pertanian. Dari situ membiayai dari ini uang aksi puasa pembangunan ini. Tapi itu untuk miskin, mensubsidi yang daerah-daerah terpencil di Papua, Kalimantan pedalaman, di banyak tempat lain yang memang perlu dibantu. Ya, dari sini. Ini berbeda untuk kalau ada musibah membantu loh ya. Kalau membantu itu biasanya kami ada namanya ya sumbangan sosial yang spontan, yang dikelola oleh gereja, itu beda lagi. Kalau ini memang hanya untuk orang miskin, Ya, itu sebabnya ya puasa itu memang berdampak langsung terhadap mereka yang tersisih, mereka yang itu. Ya. Itu makanya makan kenyangnya hanya sekali, yang nggak kenyangnya disisihkan. Itu maksudnya itu. Ya. Maksudnya itu. Ada hal yang mungkin Bu Lutfi ini kan apa? Iya, yang itu tadi belum ada penjelasan. Kenapa harus ada telur Paskah, harus ada kelinci? Kalau yang saya ini kan itu lambang apa? Lambang apa tadi ya? Lambang kehidupan baru katanya begitu. Lambang kehidupan baru yang seperti apa yang dilambangkan oleh Kalau kelinci itu Eropa gitu ya. Di Indonesia tidak dikenali. Di Belanda terutama di Belanda. Tapi kalau telur memang itu lebih mendunia dan juga ada di tradisi gereja Indonesia. Tradisi itu artinya sudah biasa gitu loh di gereja-gereja di Indonesia. Telur itu lambang kehidupan baru. Ya, lambang kehidupan begitu ya, kehidupan baru. Nah, Yesus Kristus yang bangkit ini kan memberikan kehidupan baru bagi para muridnya, bagi muridnya sepanjang zaman. Artinya murid Yesus dari dulu sampai sekarang. Jadi saya seorang Katolik ya, saya ini murid Yesus, memiliki kehidupan baru. Nah, yang dilambangkan kehidupan baru itu dengan pembaptisan. Maka setiap malam Paskah, selain ada pembaharuan janji baptis, juga ada upacara pembaptisan. Jadi orang yang mau menjadi Katolik itu baptisnya pada malam Paskah.
Jadi nggak bisa Dia seperti pecah. telur yang pecah muncul kehidupan baru. Nah, dia tetap saja ya tetap itu gitu ya. Orangnya itu, tetapi di dalam orang itu muncul kehidupan baru sebagai murid-murid hidup baru. Maka dikatakan hidup baru. Kebaharuannya di mana? Hidup baru di dalam roh. Ya, hidup baru dalam roh. Yang dulu mengikuti nafsu-nafsu berhenti. Dulu senang dengan kejahatan-kejahatannya, berhenti dari kejahatannya. Dia dulu ada 7 dosa pokok ya, misalnya ada kesombongan, lalu dia menjadi orang yang rendah hati, orang yang dulu pemalas, malas, lalu menjadi rajin, menjadi mengatasi masalahnya, orang yang dulu gampang marah gitu ya, lalu menjadi lebih sabar, dan seperti itulah. Ya, lalu ini yang baru, itu kehidupan baru, dan itu digambarkan dengan permainan anak. Itu biar untuk anak-anak saja. Tetapi kalau dalam gereja, kehidupan baru itu dilambangkan dengan lilin Paskah. Jadi nanti kalau melihat, menyaksikan upacara malam Paskah, itu akan terlihat. Jadi Yesus Kristus Sang Pembaharu itu dilambangkan dengan lilin Paskah yang besar itu, lalu dinyalakan di prosesi di arah masuk ke dalam gereja. Dalam suasana gelap. Dalam suasana gelap. Jadi, Gelap itu lambang kegelapan kubur, kegelapan maut, kegelapan dosa, lalu diterangi oleh lilin Paskah itu. Lambang kehidupan baru muncul, lambang cahaya ilahi muncul, lambang Kristus yang memperbaharui diperlihatkan dengan lebih jelas. Itu semua ada dalam malam Paskah, dalam perayaan Agung Paskah. Ya, setelah Yesus sengsara, wafat disalib itu, dengan didahului dengan kesengsaraan yang luar biasa, dipukuli, diludai, atau dicambui, yang disebut dalam jalan salib menuju ke Golgota. Lihat filmnya, ada saya kira dari Uri itu film yang terakhir itu ya, The Passion. Ya, itu The Passion itu mendekati aslinya. Itu sampai berapa tahun kok mereka membuat penelitian ya, itu mendekati menggambarkan aslinya, bahkan pakunya itu dibuat paku seperti dulu ya, ukurannya kayunya juga dibuat ukuran kayu yang lazim Pak untuk menghukum salib pada waktu itu. Jadi film yang terakhir itu yang bagus. sebenarnya kalau saya sebagai seorang muslim yang sering gitu jadi pertanyaan dalam pikiran saya itu, di kalender ada kebangkitan Isa Al-Masih gitu. Apa sih yang dimaksud kebangkitannya itu gitu? Kebangkitan ya. Ya, kebangkitan itu kayak gimana? Maksudnya ya. Itu hanya kiasan saja atau artinya seperti apa gitu? Oke. Kebangkitan itu ya bangkit, hidup lagi. Jadi Yesus itu kan mati wafat jam 3 hari Jumat. Hari Jumat jam 3 meninggal. Lalu dimakamkan sebelum pukul 6 sore. Kemudian dimakamkan. Jadi Jumat malam, Sabtu, lalu Minggu dini hari, Yesus itu bangkit, hidup lagi. Hidup dalam arti sebenarnya? Hidup dalam arti sebenarnya, menjumpai murid-muridnya. Jadi pertama yang datang ke kubur itu Maria Magdalena. Dalam film ada Maria Magdalena itu wanita sama yang lari bersama wanita-wanita lain. Jadi ada Maria Salome, ada Maria Iblis, ada Maria Ibu, ada Maria Magdalena, ada beberapa Maria, nama yang hampir sama, dengan beberapa wanita itu datang ke kubur untuk dalam hari ketiga, dini hari, dia pagi-pagi sekali, pagi subuh, gitulah kira-kira, itu datang ke makam untuk menengok makamnya karena saking cintanya pada gurunya tuh.
sampai dikubur, itu kan kuburan di sana itu kan di samping begini, di samping. Jadi bukan dimakamkan seperti kita di Indonesia, tetapi diletak di sebuah seperti gua begitu, lalu diletakkan di situ. Jadi diletakkan, bukan dimakamkan, ditaruhkan saja di tempat, lalu ditutup dengan batu besar, digelundungkan batu di mulutnya. Nah, dan itu waktu itu dijaga 2 penjaga makam itu supaya takut kalau diambil kan begitu. Nah, ketika wanita-wanita itu datang ke situ pagi-pagi subuh gitu ya. Nah, itu kok sudah gelundung itu loh batunya. Lalu dia tanya ke penjaga di situ, penjaganya tertidur tuh. Jadi tanya loh, heran. Lalu hari pulang, penjaganya juga lari melaporkan kepada pemimpin mereka, para pemimpin Yahudi pada waktu itu. Lalu wanita-wanita ini, ada salah satu wanita, si Maria Magdalena, itu yang menangis di situ, lalu ditemui disebut namanya Maria. Gitu. Jangan kamu menangis. Gitu. Lalu dia melihat, dan itulah dia melihat itu Yesus. Itu Yesus. Kemudian dia pulang, lari semua. Si wanita-wanita itu melaporkan kepada murid-muridnya Yesus yang paling inti 12 orang itu. Waktu itu sudah menjadi 11 orang karena sudah bunuh diri. Yang menjual Yesus itu sudah bunuh diri. Namanya Yudas Iskariot. Ya. Yesus itu ditangkap karena dijual oleh muridnya. Dan uang 30 perak. Ya. 11 orang kumpul mereka dan kemudian melaporkan itu yang terjadi. Nah, nanti masih ada 40 hari Yesus akan secara periodik menampakkan diri kepada para muridnya. Itu yang disebut dengan penampakan. Jadi kebangkitan itu disertai dengan penampakan sampai 40 hari. Sampai hari ke-40 hari ya. Yesus memanggil murid-muridnya, mengajak ke Yudea, kemudian dia pamit dengan muridnya, naik ke surga. Saya harus pergi kepada Bapakku. Apa itu yang dibilang perjamuan terakhir itu apa ya? Oh, bukan, perjamuan terakhir menjelang. Mungkin gini, kita bisa mendengar bahwa konsep Yesus sebagai Tuhan masih belum bisa diterima oleh Bu Lutfi sebagai pemeluk Islam. Seperti itu, Bu Lutfi. Iya, jadi kadang tuh saya bilang, kan kalau di agama Kristen Katolik itu kan ada salib, terus patung Buddha Maria, patung Yesus kayak gitu. Jadi ketiga simbol ini apa artinya bagi ini apa namanya? Terus yang kalau di negara kita kan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, berarti kan Tuhan itu satu lah. Padahal dengan kesimpulan itu kalau dalam Islam kan kita sholat menghadap kiblat, kiblat itu Mekah, itu cuma sebagai simbol juga simbol juga. Tapi pada dasarnya itu hanya simbol aja gitu kan, cuma arahan mempersatukan sekian banyak orang untuk bersolat gitu. Nah, kalau dalam terminologi Kristen dan Katolik seperti apa gitu antara salib ini Yesus, Bunda Maria itu seperti apa? Ya. Memang ada kata Trinitas, lalu ada yang paling banyak dibicarakan di luar gereja adalah ya orang Katolik, sejak saya kecil itu sudah ada. Ya orang Katolik itu hanya 3 kan gitu ya. Seperti itu. Ya. Kalau kamu berarti ya banyak 3. Ya, bapaknya, ada anaknya, ada rohnya gitu. Lalu apakah memang begitu? Sebenarnya gimana sih gitu ya? Gampang kok. Apa 3? Sahadat Katolik. Sahadat dalam Katolik itu kalimat pertama bunyinya begini. Aku percaya akan satu Allah yang Maha Kuasa. Itu kalimat pertama dari sahadat. Ya. Aku percaya akan satu Allah yang Maha Kuasa. Gitu. Jadi
tidak. Nah, lalu orang kok yang 3 itu bagaimana? Nah itu kan. Nah, nanti tapi 1 kan tidak ada perbedaan sama sekali. Syahadatnya bunyinya begitu. Itu syahadatnya bunyinya begitu. Kalimat pertamanya bunyinya gitu. Baik. Tapi gini, menarik sekali. Tapi karena waktunya nanti kita lanjut pada sesi berikutnya. Baik pemirsa, kita akan jumpa lagi dalam acara Jala Budaya dengan topik makna Paskah bagi umat manusia di sesi terakhir.